rencananya kami mendatangkan itu kursi dari kantor Kemenak sana, tadi malam itu kami mau mengambil kursi dari sana, tapi ternyata kami karena kurang koordinasi, kursi yang sana juga dibutuhkan saat ini. Oleh karena itu terpaksa kami sewakan kursi sewa, tapi juga adanya cuma itu karena tadi malam hanya cuma dapat berapa 30 atau berapa itu kursi besi yang ada di tengah itu yang akhir itu ya. Alhamdulillah beberapa hari setelah kedatangan jemaah kita beberapa waktu saja ya, kita sudah mulai mendatangi untuk persiapan beberapa tahun 2025. Jadi kegiatan haji itu yang nampaknya berangkatnya itu mulai dari kemarin itu tanggal Mei ya, dari bulan Mei, kemudian bulan Juli, katakanlah hanya kegiatan 3 bulan saja dalam 1 tahun, tapi ternyata kegiatannya itu sepanjang tahun. Artinya sama haji kita itu baru pulang, kita sudah mulai persiapan untuk pemberangkatan 2020. Ini hari ini saja teman kami staf di sini itu 2 orang ada di Karanganyar ya, Karanganyar Solo untuk mengikuti rapat selama 3 hari. Saya baru datang kemarin selama 3 hari di Solo juga, dan nanti tanggal 13 teman kita 2 orang juga harus mengikuti rapat di Semarang. Jadi praktis untuk hari ini mohon maaf karena keterbatasan waktu ya, sehingga panjenengan kalau di sini ya, dengan segala keterbatasannya. Alhamdulillah bisa kita syukuri bahwa siang hari ini meskipun dalam suasana yang semacam ini kita bisa bersama-sama untuk melakukan pencerahan bersama-sama dalam rangka menyongsong dan menyiapkan perjalanan kita haji di tahun 2025. Perlu kami beritahukan bahwa tidak semua calon jemaah haji tahun 2025 kami undang. Yang tidak kami undang pertama adalah yang sudah masuk cadangan tahun 2024 tapi tidak jadi berangkat. Ada banyak itu, ada ratusan itu, ratusan orang calon jemaah haji tahun 2024 yang sudah masuk ke cadangan. Mengapa tidak kami undang? Karena agenda kami pada siang hari ini adalah menyampaikan informasi-informasi berkaitan dengan haji yang mereka masuk pada kuota cadangan tersebut. Saya anggap sudah tahu. Kalau pengen haji tak anggap sehingga tidak kami undang. 2. Yang termasuk tidak kami undang adalah mereka yang saya anggap sudah paham tentang kuota haji meskipun tidak masuk cadangan. Yaitu mereka-mereka yang sudah sering keluar masuk sini ya. Sudah sering berhubungan dengan kami. Beberapa teman kami tadi malam itu nelpon saya aku kalau kemudian gini pengen terbalang monggo, saya bilang begitu, tapi hanya menyampaikan informasi saja. Akhirnya beliau tidak berangkat. Jadi itu beberapa yang bisa kami undang, betul ya. Jadi kalau ada 1-2 teman panjenengan yang tidak mendapatkan undangan, nanti dikabari saja, dikabari saja, ditulangi, nama itu ada seperti ini. Betul ya? Terima kasih Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu yang paling sering kami dengar pertanyaan-pertanyaan dari para calon jamaah haji. Para calon jamaah haji. 1. Tentang pelimpahan porsi. Apa itu pelimpahan? Pelimpahan itu
ketika seseorang calon jamaah haji sudah punya porsi, sudah pernah daftar, punya porsi, kemudian porsinya dilimpahkan karena sesuatu hal, orang tinggu, porsinya tidak dipakai, dilimpahkan kepada siapa? Nah, ini begini. Mengapa atau bagaimanakah atau syarat apakah porsi itu bisa dilimpahkan? Hanya ada dua syarat. Porsi itu bisa dilimpahkan. Satu karena meninggal dunia, dua karena sakit permanen yang dinyatakan oleh RSUD. Jadi syaratnya harus dari surat RSUD. Dari RSUD. Selain RSUD tidak bisa. Puskesmas Pak tidak bisa. Jakis Pak tidak bisa. Madira ini Pak nggak bisa, jadi harus dari RSUD menyatakan bahwa yang bersangkutan sakit permanen sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Itu baru porsinya bisa pilih. Siapakah Pak yang berhak menerima pelimpahan atau yang bisa menerima pelimpahan? Satu, anak kandung. Dua, orang tua kandung. Tiga, saudara kandung. Saudara kandung itu kakak atau adik. Tiga, suami atau istri. Keempat, suami atau istri. Menantu Pak nggak bisa. IP Pak nggak bisa. Cucu Pak nggak bisa. Tetangga Pak apa mana toko nggak bisa. Paham? Oh, berarti pelimpahan itu proses pelimpahan porsinya dilimpahkan kepada tadi. Syaratnya apa Pak? Kalau syarat kali-kali kakak, KTP, kalau karena meninggal dunia ya sertifikat kematian itu saja. Jadi tidak ada syarat macam-macam. Kalau begini kita sudah pelimpahan selesai. Yang kedua, penggabungan atau pendampingan Pak. Apa nanti masih ada Pak? Saya tidak bisa menjawab. Penggabungan atau pendampingan itu apa Pak? Penggabungan atau pendampingan itu begini. Penggabungan, contoh, misalnya saya ini calon jamaah haji tahun 2025 misalnya, ya. Nah, kemudian saya punya istri saya itu nanti, istri saya juga sudah daftar, tapi dia berangkatnya nanti Pak 2030 misalnya. Nah, apakah istri ini bisa saya gabungkan, saya tarik bersama saya? Bisa. Selama aturannya masih sama dengan tahun 2024. Tahun 2024 itu aturannya dari mana Pak? SK Direktur Jenderal PHU. Oke. SK Direktur Jenderal PHU atau SK Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Kita tunggu saja nanti tahun 2025 apakah masih sama seperti itu ataukah sudah berubah atau berbeda. Kita ikuti nanti aturan ini. Tahun 2023 adakah penggabungan? Tidak ada. Oke. 2022 tidak ada. Jadi yang ada baru kemarin 2024. Mudah-mudahan 2025 ada. Siapakah yang bisa menggabung? Tadi kan saya contohnya istri saya. Selain istri, suami, kandung, orang tua kandung, sama dengan tadi kelima. Kandung, orang tua kandung, saudara kandung, adik kakak. Sudah saja. Ada pertanyaan? Penggabungan? Nah, tambahan syarat lagi. Istri saya yang akan bergabung ini harus sudah daftar 5 tahun sebelumnya. 5 tahun sebelumnya. Kemarin tahun 2024 daftar istri saya itu, kemarin ya Mama, istri saya itu harus sudah daftar pada tanggal 13 Mei 2019. 13 Mei 2019. Kalau aturannya masih sama, kurang lebih tambah 1 tahun, berarti harus sudah daftar tahun 2020 tanggal 13 Mei. Kira-kira tetap kita menunggu regulasi atau aturan nanti di tahun 2025. Buat ada pertanyaan? Penggabungan? Tidak ada ya? Tidak ada. Pendampingannya sama.
pendampingan misalnya ya ini sudah tua atau jemaah haji yang sudah sepuh, ini kita dibandingnya anaknya sama, aturannya sama 5 tahun harus sudah datang. Kemudian yang bisa mendampingi adalah anak dan tadi yang saudara kandung dan suami atau istri. Tidak ya? Ada pertanyaan. Sekarang apa yang kita siapkan untuk nanti jika kami benar-benar masuk kota tahun 2025? Pertama, dengan siapkan dokumen-dokumen yang panjenengan dulu punya ketika daftar atau bayar. Dulu ketika jenengan bayar bank, mendapatkan bukti pembayaran, mendapatkan SPPH, terus pokoknya sak bendel itu jenengan cari atau jenengan siapkan saat ini. Oh ini harus ketemu kabeh, ono bukti pelunasan, ono rekening bank, ono SPPH, ada apalagi itu satu bendel itu jenengan siapkan. Barangkali nanti diperlukan, karena nanti ketika panjenengan ngurus penggabungan dan pendampingan itu pasti diperlukan bukti-bukti pembayaran atau pelunasan tersebut pasti diminta. Itu. 2, dokumen yang sangat penting perlu dengan siapkan mulai saat ini adalah paspor. Bagi panjenengan yang sudah punya paspor dan masih berlaku, terang-terang saja, uang harus di paspor. Lagi baru umroh pengen aneh, aku jadi paspor masih berlaku, kita ke Singapura pengen aneh namanya. Baru saja jalan-jalan dari luar negeri. Oh tenang, sama pak paspornya sama, itu sudah cukup. Saya dulu pernah punya paspor pak, tapi sudah lama. Masa berlakunya sudah hilang, masa berlakunya sudah habis, ya sudah expired. Gimana? Harus memperbarui paspor lagi. Dan paspor lama jangan sampai hilang. Ketika panjenengan memperbarui paspor ke kantor imigrasi dan terdeteksi setelah komputernya imigrasi dibuka, ternyata terdeteksi panjenengan dulu sudah punya paspor ya. Ya Pak, gimana? Hilang, kena denda dengan 1.500.000. Kalau pernah punya paspor, hilang, dengan diam saja. Kok kenapa orang konangan? Nek konangan, ya wis sampeyan apa sih awak bayar? Bayar denda 1.500.000 atau berapa? Berapa Pak? 1.500.000 ya. Rakyatnya 1.500.000. Paling murah ya, paling murah 1.500.000. Itu yang paling penting atau yang sangat penting kami sampaikan kepada panjenengan, itu penyiapan dokumen tadi ya, mulai dari rekening bank, SPPH, bukti pembayaran dan paspor. Terus bagaimana Pak cara buatnya paspor? Monggo, jenengan tinggal pilih, dengan datang sendiri ke kantor imigrasi. Ya, daftar, nanti isi belangko, kemudian membawa bukti-bukti pendukung KTP, KK, akte kelahiran, atau ijazah SD, SMP, ijazah SMA Pak, orang payu, aneh ya. Demono, ya. Jadi ijazah yang payu di imigrasi itu ijazah SD dan SMP. KTP, KK, akte kelahiran datanya harus sama persis. Namanya Ahmad Sobari, Bapak. Tulisannya Ahmad Sobari, KTP ini yokono, kakak ini yokono, akte kelahiran ini yokono persis. Kalau ada yang tidak sama, samakan terlebih dahulu lewat Dukcapil, atau lewat manapun lah, monggo panjenengan. Manapun saya ketik kakak, KTP, akte kelahiran iso podo persis. Iso podo persis. Kalau sudah sama, monggo dengan bikin paspor ke kantor imigrasi. Sekarang katanya zamannya online Pak, monggo dengan melalui online bisa melalui aplikasi My Paspor. Aplikasinya namanya My Paspor. Saged diunduh melalui Play Store. Aplikasinya melalui Play Store.
Ya biasa anak-anak yang anak muda pasti familiar lah dengan aplikasi-aplikasi macam-macam itu. Itu aplikasi buat akun kemudian data. Meskipun nanti tetap harus melakukan pemotretan di kantor imigrasi. Tapi melalui aplikasi itu panjenengan sudah bisa booking waktu, sudah bisa membuat perjanjian kapan panjenengan akan melakukan pemotretan. Nanti akan ditawarkan akan melakukan pemotretan tanggal berapa. Kalau diterima di dalam aplikasi, oke, sesuai tanggal tersebut dengan datang ke kantor imigrasi. Proses. Berapa Pak biayanya? Kalau panjenengan datang sendiri ke sana, kita Pak kasih dulu. Kalau ada yang bantu, ya tergantung yang bantu ada kabarnya berapa, ya sama kesalahan itu. Kalau kan KPIH Pak bisa, KPIH juga memfasilitasi, dengan daftar dulu di KPIH, nanti akan dijadwalkan oleh KPIH kapan waktunya. Kemudian ini yang penting, yang penting itu nanti kalau panjenengan yang ngurus paspor sendiri ke kantor imigrasi, panjenengan jangan menggunakan baju putih, jangan menggunakan baju putih. Mengapa? Karena background fotonya belakang itu putih. Karena kalau menggunakan baju putih tidak boleh, petugas sana tidak boleh, harus ganti baju. Termasuk ketika panjenengan melakukan pemotretan di sini, pendaftaran haji itu kan. Nah, ketika panjenengan pakai baju putih nanti akan dipinjami petugas jas, kalau nganggo jas. Makanya kami sediakan jas di bawah itu. Tutupi nganggo jas. Maka ya, ada pertanyaan? Mudah-mudahan tidak ada. Selesai pulang. Agak. Gimana? Berkaitan dengan masalah penjelasan tentang tadi Pak, ya. Karena tahun 2004 itu kan kaya. Ya. Nah, apakah cadangan itu masuk untuk tahun 2005 Pak? Pasti Pak. Pasti ya. Berarti kalau cadangan masuk 2005 barangkali bisa jadi kita ini ada yang terpilih kan gitu Pak. Oh betul Pak. Betul. Sama. Karena ini saya ambil data hanya 1.200 Pak. Sementara kuota kita itu 1.395. Kemarin kuota kita kemarin 1.395. Kuota secara nasional sudah ada 240.000. Tahun kemarin itu 1.395. Tahun ini nanti berapa Pak? Kurang lebihnya sama. Ada tambahan? Apa gitu? Silakan. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi penjelasan mengenai dari pelimpahan itu sudah dijelaskan, oleh pelimpahan itu sopo sudah jelas, persyaratannya yang tidak mungkin ada di kantor, nanti dia mengisi dan semuanya nanti dijelaskan. Calon yang dilimpahi itu bisa hadir ke kantor. Betul. Kemudian yang kedua, untuk administrasi tentang pembuatan paspor yang sudah disinggung oleh Bapak Kasih Kolong lalu, ini biasanya ketika jenengan menyebut data itu baru kerja. Kertas kuning Bapak. Mungkin itu sendiri. Ya, baru kerja. Kalau mau disinggung datanya jenengan ketika daftar haji itu diambil. Sing pun tahu duwe KTP meneh dicocokno karo daftar haji jenengan. Sing wis dadi dudo KTP-ne kakane wis ngaleh dadi janda. Napa dudo? Itu biasanya ada pergantian nama atau huruf, ini yang berbahaya. Tolong Bapak itu jangan cek nama, bukan
KTP, nama di KK, nama di buku nikah. Kalau buku nikah jenengan itu memang kurang valid, lebih bagus jenengan ketika merubah KTP sama KK sekaligus jenengan kan buat ke akte kelahiran mawon, akeh amane. Betul Bapak Ibu sedaya ya? Nanti studi caranya masalah itu untuk penyamaan data jenengan kembali bisa kemudian disampaikan kepada Dukcapil. Betul ya? Itu urusan sudah birokrasi, administrasi, datang itu panjenengan. Untuk pembuatan paspor sudah disinggung dari kantor Bapak Ibu melayani jenengan untuk pembuatan paspor niku melayani, dikatakan boten melayani. Karanten panjenengan rata-rata niki sampun masuk daftar tenggene KBIH. Nggih betul Bapak Ibu. Yang belum daftar ke KBIH, kula nyuwun tolong segera merapat ke KBIH. Ada 8 atau 7 KBIH di Kabupaten Kudus sing jenengan paling kok senengi sing terserah panjenengan. Siapa Bapak Ibu? Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Arwaniyah, ada Ar-Rahman Mabul, ada Ar-Rahman Mabul, Al-Atos, boten Al-Mu, Al-Atos, ada An-Nur, ada Ar-Rofah, ada Syukur, ya itu. Jadi Bapak Ibu ya, jenengan. Kenapa kok gitu? Ketika jenengan ada data yang tidak harus dirubah, ketika jenengan nomor teleponnya diganti, rumahnya jenengan pindah, tapi masih seputar di Kudus, boten usah merubah data. Paham? Bapak Ibu ya, tidak usah merubah data. Hanya jenengan memberikan data yang sekarang ini kepada KBIH. Biar KBIH nanti yang memberikan kabar kepada panjenengan semua. Termasuk adalah pelunasan dan lain sebagainya. Oke Bapak Ibu, untuk kategori jenengan itu bisa lunas dan bisa berangkat, yang menentukan bukan pemenang, yang menentukan adalah Menteri Kesehatan yang di sini yang dinamakan adalah kantor kesehatan yang punya anak namanya di kecamatan yang dinamakan oleh Puskesmas. Itu sing iso nglawoske jenengan berangkat dan tidaknya, iso lunasi lan orane niku jenengan sing iso hanya di Puskesmas. Ojo ngoring, Pak kalau boten bang, ora iso lunasi ngoring kantor terus Pak iki piye ora iso lunasi ngene-ngene. Lho niku urusane Puskesmas. Bapak. Paham ya? Mulai sekarang jenengan itu berprihatin diri. Karena kemarin banyak kejadian-kejadian yang dianggap bisa berangkat dan bisa melunasi, ternyata tidak bisa melunasi. Saya meninggal satu, termasuk orang yang hidup Pak. Itu tidak bisa melunasi Pak, padahal sehat Pak. Semuanya sehat, hidup. Orang solidasi. Ini masukan kagum panjenengan supaya saya orang jujur, saya bisa kepenak, tubuh, kolokan, kuping, sing bisa jadi dan gitu apa betul? Betul ya? Itu cara pasaran pun seperti itu. Dan terus apa yang disiapkan? Yang disiapkan adalah kesehatan panjenengan. Dari kantor tidak mau, tidak bisa. Kategori kesehatan seperti apa betul ngertos. Yang tahu adalah Puskesmas. Ngerti ini kalau sing dake lho ngeten. Ya anakku dari Puskesmas aku ora kira-kira sithik bisa lolos kok. Lu mau gue urusan Puskesmas. Betul kula. Nanti Ibu ya. Ketika sudah surat kesehatan yang dinamakan istiqomah itu keluar, itu baru panjenengan terbang untuk melunasi. Dan yang paling sering ditanyakan, lupa duit kuning BSI, duit kuning bank, itu
Dimakan kaji mau 10 cukup Pak, kan artinya sudah lunas. Boten saged. Walaupun uang jenengan teng BNI, teng BSI ditanggung jenengan untuk daftar haji itu sampaikan 100 miliar, 10 miliar, ketika belum ada undangan untuk melunasi, itu belum dikatakan bisa lunas. Betul Bapak Ibu ya? Nah, itu. Jadi ketika ada panggilan untuk melunasi, rekening jenengan sudah terkumpul, sudah dengan isi sampai 10 miliar, kemudian jenengan dipanggil, menyertakan fotokopi KTP dan pembayaran awal lunas pendaftaran haji tersebut, dicek, baru diklik, baru bisa dilongi untuk pelunasan. Jenengan menandatangani akhirnya jenengan sudah lunas, bukti pelunasan itu jenengan bawa ke sini. Nanti kita tahu bahwa bapak ini sudah dan apabila ketika mau berangkat dan berhalangan berat karena jatah sangu diutang uang durung disauri singgung ganjel ngono ora disawu kok aku sawu utang wah ora sudah makan tae. Ya misal itu ataukah bojoku hamil bujuk-bujuk hamil gitu ini baru ora iso istiqomah. Bujuk-bujuk bojoku iki sakite puarah mosok aku mangkat dhewe. Aku ora sida makan. Jenengan datang ke kantor mawon, beto materi 10.001, ora 10.001. Materi 10.000 satu lembar maksudnya, ya. Satu lembar datang ke kantor untuk mengisi surat pernyataan tunda berangkat. Ada Bapak Ibu ya, untuk mengisi surat pernyataan tunda berangkat. Artinya apa? Saya tidak berangkat tahun ini, tapi saya berangkat tahun belakang. Setelah istri saya melahirkan, setelah buju saya sehat di temenanan, setelah istri saya sehat di temenanan, baru kita berangkat berdua. Itu hati pancingan. Tapi cara-caranya seperti itu. Ada Bapak Ibu ya? Ya, itu. Dan yang terakhir yang perlu kami sampaikan, tadi yang paling riskan itu jangan sampai ada mengatakan membuat paspor di kantor Kemenak narik sekian. Pak, kalau niku buat kerjaan itu loh, akan Ya sudah begini. Tak lanjuti pulau ini. Karena apa? Pembuatan paspor yang dengan pribadi bisa online yang disampaikan. Bayarnya transfer bisa, fotonya tetap terpaki atau foto selfie, saya kurang tahu itu. Bayarnya juga seperti itu, saya kurang tahu. Tapi kalau panjenengan itu sudah ikut KBIH, roto-roto Bapak Ibu nanti dibantu dan dikelola oleh KBIH. Paham ya? Nek jenengan angkat piyambak bayarnya 350.000 zaman ini. Nek iki mau dicucuk 1 juta, aku coba sebenarnya ini. Betul Bapak Ibu ya? Kan untuk mawon, itu tergantung pemerintah nggak mergo nopo mboten dalam pembuatan paspor. Mudah-mudahan sinten. Wonten sing ngaten, pinten Pak bayar haji ini mudah-mudahan mudhun ale bayar. Kok haji mudhun, wong sini kok naik haji. Gitu, kok malah kepingin nopo mudhun haji. Kok dereng rampung kok mudhun. Gitu. Oke. Nah, bayangannya kita kalau kemarin itu 33 sekian. Ya, 36 ya. 58 juta Covid sami celengane jenengan sing selami juta niku. Dan ini kali tambahane 38 kan betul Bapak. Iya toh? Kali 38. Niku jenengan siap. Boleh jenengan bawa tunai dari rumah. Karena ada kudus, karena ada tebu, karena ada tebu, karena ada pari, duitnya dibeli ngasih kopel, digorengkan kamu lunas. Boleh transfer yang ada di rekening itu juga boleh, tidak menjadikan persoalan. Tapi yang melunasi itu yang
orangnya harus hadir sendiri ke bank untuk menandatangani slip pelunasan. Apa yang dibawa? Biasanya hanya KTP. Ngerti ya? Itu mungkin kalau ada pertanyaan, monggo dibuka pertanyaan. Dan kalau ngapunten sangat Bapak yang baru hadir, yang selama berdiri karena keterbatasannya dari kami Bapak, karena kantor pulang kursinya di semua, terus ini yang berdiri kanggo kabeh, sehingga kami mohon maaf banyak yang berdiri sampai tidak ada apa-apanya. Saya mohon maaf itu Bapak Ibu sedaya ya. Monggo kalau ada pertanyaan kaitan dengan pembuatan paspor Pak. Mulai kapan bisa dimulai Pak? Ya, untuk pembuatan paspor Bapak, kalau online tergantung panjenengan. Saat ini juga bisa, besok bisa, bareng KBIH dengan sarang-sarang KBIH, monggo tergantung panjenengan. Oke ya? Bagi yang paspor sudah meninggal dunia yang disampaikan oleh Bapak Yai Fatih kalau mau segera diperpanjangkan. Ngoten mawon ya. Jenengan kebetulan saged nyuwun pangertosan kalih KBIH panjenengan. Oke? Oke ya. Kalau mau kaitan pelunasan Pak, berarti kan Bapak bilang harus bawa surat keterangan dari puskesmas. Nggih. Dibawa ke bank. Nggih. Jadi menunggu sampai berapa bulan? Mulai sekarang. Kalau itu menunggu sampai puskesmas memanggil panjenengan untuk cek kesehatan. Mungkin dimulai bulan Desember, Januari Pak ya biasanya. Desember. Bulan Desember ini panjenengan sudah mulai diundang ke puskesmas masing-masing kecamatan untuk cek kesehatan ibu jenengan. Betul Bapak Ibu ya, mulai jenengan hati-hati untuk kesehatan. Nama di polisi sama KTP sesuai gimana Pak? Haji sama matur, yang disamakan itu 3 perkara: KTP, KK, akte kelahiran. Kalau tidak punya, yang disampaikan tadi adalah buku nikah atau ijazah minimal SNMPTN itu. Tapi di dalam pendaftarannya tidak sesuai di KTP, nanti dari kantor memberikan surat keterangan bahwa ini adalah nama satu orang tersebut. Tapi yang untuk 3 tersebut bukan kering dinyang Pak, karena itu adalah pembuatan paspor. Itu Bapak. Ya. Tidak ada masalah. Tadi sudah nanti dikasihkan surat keterangan Bapak dari sini. Asal ketiga panjenengan itu sudah kok sudah sesuai semua. Di pendaftaran haji nama beda, di KTP nama beda, di NUE KUA buku nikah nama beda, di KK nama beda. Bermasalah Pak, jenengan tidak akan bisa buat paspor. Tapi kalau jenengan KTP, KK sama akte atau buku nikah atau ijazah itu sama, jenengan tetap bisa membuat paspor walaupun di pendaftaran sini namanya itu melenceng ning ojo kadunan. Nggih. Seperti di polisi kan satu harus ngomong gitu kan. Nggih. Polisi kan tambah 3. Oh, enggak apa-apa. Sini Bapak ya. Monggo Bapak. Dia jelaskan bisa diterima lunas bayar berangkatan. Itu kita akan bawa ke rapat kemenang atau berapa? Ini kalau di BSI biasanya dikumpulkan di BSI, nanti di yang pegawai BSI yang menyetorkan di sini. Kadang BSI ada Pak yang 1 lembar nanti kasihkan kepada kemenang. Tergantung dari banknya Pak. Nek banknya ngatur perintah di kemenang, jadi segera bantu lunasi langsung ke kemenang. Tapi nek banknya bukan perintah, jenengan bukan bisa. Biasanya sudah dikumpulkan oleh banknya. Betul Bapak ya? Oke. Mungkin yang belakang ada enggak Bapak Ibu? Oke Bapak Ibu. Tambahan pelunasan berapa? Dereng sakit muncul itu menunggu keputusan rapat
negara keputusan rapat negara sing disetujui oleh negara tak dongakno wae kaji ilmu regane larang. Nek kuat bayar kan ono kok Bu. Larang kuat bayar. Enak, kok kaji kok murah. Itu dilarang. Gitu. Larang kuat bayar. Turah itu bisa. Betul Bu ya? Ada dua yang saya tanyakan. Pertama, dokumen yang sudah dikumpulkan. Ada tapi paling lambat yang dikumpulkan vaksin ini. Paling lambat kapan? Tidak pernah. Yang kedua, kalau tahun-tahun dulu itu ada reguler ya. Nah sekarang itu reguler sudah tidak. Tadi harus KPI ya. Ini yang dapat. Oke. Tadi saya sudah lapor. Kalau yang belum daftar ke KPIH, monggo daftar ke KPIH. Siapapun yang tidak mau ke KPIH, wis aku ora usah daftar KPIH, aku tetap makan. Nanti tetap ada pendampingan yang namanya petugas dari tengah. Tapi tentu kalau wong hilang. Yang saya boleh, lunta-luntu orang duwe, orang ono sing diganduli. Saru. Tapi prinsip kan masih ada Pak. Wah tetap ada itu Pak, dan itu tidak berubah Pak. Itu juga KPIH tidak peraturan pemerintah. Malah gitu Pak, kalau mengizinkan tentang itu loh Pak. KPIH itu membantu kita memudahkan untuk pengurusan segala macam sesuatu yang panjenengan tidak tahu. Hanya itu ya Pak ya. Karena ini saya dulu itu pada tahun 2013 itu kan memang dipersilakan untuk dibentuk kelompok yang reguler, sehingga pada saat itu di sana punya teman Ya oke. KPI yang lain. Nah, ini yang katakan itu masih yang kami itu menyelenggarakan itu. Ini Pak, kalau di kantor itu yang namanya nanti terbentuk karu dan kalau itu tetap ada itu selamanya ada karu dan kalau, tapi kan itu bukan KPIH milik kita. Tapi Bapak tetap ikut nebeng tenggine WE KPIH soko mlebune kan ngoten lho Pak. Ya, disitulah karena Kudus ini sudah mayoritas masuk ke KPIH, apabila ada yang mandiri, monggo mboten napa-napa. Tidak ada masalah. Cuman tadi ojo boleh ojo akeh-akeh. Sing paling akeh wis do mlebu KPIH. Ngoten Bapak Ibu ya? Oke, siap. Pak, ini ada saudara sing Dokumen tadi ya, dokumen. Untuk dokumen pembuatan paspor tadi Pak. Untuk ini dokumen saya sama diaturaken dari depan mau. Setelah ini pulang, dokumen panjenengan jenengan lihat kalau ada kesalahan segera tercair. Nanti di bulan Desember ini akhir Agustus awal November insya Allah KPIH sudah mulai menarik data-data panjenengan. Sudah mulai ditarik. Ya, betul Bapak Ibu ya. Di bulan nanti. kaitan dari saudara saya, Pak. Ini kan nabungi di Bank Mega Rembang. Lalu untuk melunasi nanti di bank mana Pak? Apa tetap BSI apa di Oke. Untuk yang di BSI itu hanya 3 bank. Yang di BSI hanya 3 bank. Satu Mandiri Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah. Nek dulu daftarnya panjenengan di antara salah satu 3 bank itu belum jenengan pindah, itu jenengan segera ke BSI. Oke, segera ke BSI membawa KTP sama buku tabungan lama biar nanti diganti oleh BSI menjadi buku BSI. Setelah buku BSI tersebut dengan bawa pulang, untuk pelunasan nanti adalah ke BSI, bukan ke Mandiri, bukan ke BNI, bukan ke BNI, tapi ke BSI. Di bank luar itu tetap bank yang sama. Ada BPJ, tetap ke BPJ, ada BCA Syariah ke BCA Syariah, ada muamalah ke muamalah, ada permata tetap ke permata. Itu ya Bapak Ibu ya. Paham ya, untuk alur pelunasan masalah perbankan, betul ya? masih perbankan Pak?
dulu waktu daftar itu kan di Bank BRI. Setelah saya dengar harus ke Bank BRI, saya juga menabung di BRI. Apa BRI itu bisa otomatis saya terapkan dulu Pak? Ini Bedanya. kalau Bapak nabungnya buka buku rekening baru tidak atas nama haji. Kalau haji kan berarti pelimpahan dari. Enggak ini Pak, dulu di waktu daftar itu BRI yang Nah, itu namanya pelimpahan Pak. Sudah paham. Yang kedua, Oke. setelah ada BSI yang menangani, Oke. saya langsung tambah di BSI lah. Oke. Berarti kalau pernah itu bisa gabungan, otomatis saya tahu saya lakukan. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Kalau ketiga bank itu sudah masuk di BSI, nanti pelunasan tetap di BSI Pak. Itu sudah otomatis. Sudah otomatis tiga bank menjadi satu, namanya BSI. Sudah otomatis Bapak ya? Oke. Mungkin itu Bapak Ibu. Mohon betul wonten nggih. Alhamdulillah mohon betul wonten nggih. Ya tanya nggih. Wonten sing dikit. Baik, jono. Sing istitoah. Katanya nanti menunggu panggilan dari Puskesmas, Pak. Betul. Makasih, Pak. Iya. Oh, ini untuk pelimpahan porsi yang dihidangkan, tapi belum dapat undangan ke kanwil untuk foto pelimpahan. Itu kapan? Itu Mas ya. Insya Allah secepatnya ini sudah kami urus dan sudah kami sampaikan kepada beliau ketika kita bertemu di Donohudan sama beliau. Selesai pelaporan pemulangan keuangan haji ini selesai, untuk proses pelimpahan 2025 yang mau berangkat segera dilakukan, mungkin insya Allah di antara bulan Desember Mas atau Januari. Ya, oke, terima kasih. Mungkin itu Bapak Ibu. Sampun ya. Oh, semua tentu Bu, jadi tidak mau kesana ya. Kalau kecil Sampun mau dijelaskan untuk penggabungan itu nanti setelah panjenengan lunas dan ada program penggabungan dengan data nanti membuat surat pernyataan permohonan penggabungan nanti diwarai di kantor, nanti dikumpul di kantor, diusulkan dari kantor, dikirim dari kantor, nanti berapa lama keluar, oh gabungan ibu suruh melunasi berarti diterima. Nek betul disuruh melunasi berarti penggabungan ibu. Betul loh Bu. Jojo cuma penggabungan mesti belum tentu Bu. Ada yang gagal juga. Betul ya? Jangan dipastikan aku dan gabungnya aku macam-macamnya tak ada. Belum tentu. Ada yang gagal. Tapi harus sedikit banget ya kalau Bapak Ibu sedaya nggih. Pak nuwun sewu. Pitaken hal ikhwal menika sangat penting saestu ya. Nggih. Istilahipun ya istitoahipun wau. Terus runtutanipun tanggi kan sampun tidak nggih wingi carios. Nika saking puskesmas nggih kan kita nanti semua ini nunggu yang dari surat puskesmas. Setelah itu siasipun dikitun dateng mboten Pak. Wonten periksa laborat, wonten periksa RSU nggih. Terus mangke keterangan kedua induk puskesmas tadi itu nanti dikembalikan ke puskesmas napa pripun? Mangke sagedipun ingkang ngedalaken serat keterangan istitoah nika ingkang leres puskesmas napa RSU napa laborat kudus matur nuwun. Nggih. Untuk bagi sakit yang kronis, katakan gitu Pak, sampai beberapa cek, sampai berlaburan dan lain sebagainya, tetap nanti keluarnya di puskesmas setempat dan dikirim panjenengan. Oh, ngaten. Terus dari puskesmas mengundang kita semua untuk datang, terus diperiksa di puskesmas, terus nanti tetap harus ke sana juga. Hasilnya kan dari puskesmas Pak.
Oh nggih, berarti saking puskesmas tetap harus ke lab. Terus selain itu dari puskesmas. oh nggih pun mudeng kok berarti. Setelah puskesmas sudah bisa membaca dan ternyata lolos, baru puskesmas mengeluarkan surat rekomendasi bisa melunasi. Oh, karena dianggap lab dan RSU alat-alatnya melengkapi, lebih lengkap menawi ngaten nggih. Nggih matur nuwun. Matur nuwun sanget Bapak Ibu nggih. Iki mun mboten layak wis berandang orang apa-apane wis kan niku nggih. Boleh Mbak. Kaji butur itu kurang sopan masalah apa-apa kaji berandang. Nggih. Mohon maaf atas khilaf kekurangan baik yang bersifat sengaja maupun tidak. Dari Bapak Ibu semuanya kita doakan bersama-sama apa yang menjadi tujuan kandungan untuk melakukan ibadah haji yang akan datang tahun 2025 ini dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ridho Allah taala al-Fatihah. Berkatan saking kula selaku panitia acara pada pagi sampai siang hari ini hanya khilaf dan kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.